Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Sobat Trader dimanapun berada. Tentunya berjumpa lagi bareng saya ya, Widi Max. Dan seperti biasa tentunya di video kita kali ini akan bahas analisa outlook XAUUSD buat minggu depan tentunya. Hari ini saya bikin video bertepatan pada hari Minggu ya. Wow, happy weekend buat teman-teman semuanya Sobat Trader yang udah cuan minggu kemarin ya. Dan yang belum cuan tentunya tetap semangat. Oke, ini analisa tentunya buat besok ya, hari Senin sampai Jumat tentunya. Hari Senin tanggal 9 sampai Jumat tanggal 13. Oke, sekarang bertepatan dengan tanggal 8. Oke, langsung saja kita ke pembahasan marketnya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mungkin masih ingat gak dengan mappingan saya minggu kemarin ya. Seperti biasa tentunya kan saya sering bikin video ya untuk mapping outlook analisa mingguan tentunya. Dan ada yang masih ingat gak dengan order block di time frame weekly teman-teman? Nah di sini ya. Coba teman-teman bisa buka lagi ya video minggu kemarin ya. Minggu kemarin saya bikin video. Nah ini nih mungkin ya teman-teman, ada di channel YouTube-nya Widi Max ya, channel YouTube ini tentunya kayak gitu ya. Nah, wah luar biasa ya. Gold dia respect teman-teman di order block weekly. Sangat-sangat luar biasa tentunya ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang hold swing buy di order block weekly ini, wah luar biasa sih cuannya itu berapa tuh teman-teman. Saya juga ada masuk pada saat hari Senin. Saya masih ingat banget pada hari Senin. Aku dia masih turun-turun ya, masih turun dan ngejar ke order block di sini. Dan saya beranikan diri untuk ambil masuk langsung ya, agresif entry dengan lot 0,1. Saya hold tuh, kayak gitu ya, saya hold. Tapi ternyata saya holdnya itu karena ada penurunan ya, langsung saya pasang stop loss plus ya, SL plus. Kena SL plusnya guys, lumayan sih, 3000 pips ya kurang lebih saya dapatnya tuh di order block weekly ini. Mantap ya, untuk market minggu-minggu ini memang luar biasa tentunya. Range-nya gede kayak gitu kan ya, volatilitasnya tinggi. Jadi sebenarnya bukan untuk bukan untuk kita hindari, bukan untuk kita takuti juga kayak gitu ya, akan tetapi tentunya justru malah ini momen besar ya, atau peluang besar banget di market gold bisa kita manfaatin. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya, sadar kayak gitu kan, bahwasanya di time frame menitan pun sekarang trading itu kayak selesai di time frame H1 ya, di time frame 1 menit, 5 menit kayak gitu kan. Bahkan mungkin sering ada yang bilang juga, wah sekarang kita pakai lot 0,01 mungkin ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang suka pakai 0,01 kayak gitu kan, serasa udah pakai kayak 0,1 lot. Yang pakai 0,1 lotan udah serasa kayak pakai 1 lotan kayak gitu. Bener banget teman-teman tentunya ya. Jadi sebenarnya momen banget kayak gitu, enak banget. Apalagi mungkin teman-teman yang punya modal gede kayak gitu ya, punya modal ideal. Wah sayang banget kalau misalnya teman-teman lewatkan kayak gitu momen-momen untuk market saat ini. Oke. Nah sebenarnya masih nyambung ya dengan mappingan saya minggu kemarin sebelumnya, karena OB di weekly di sini kan ya, sesuai banget kayak gitu harga dia mantul di order blocknya. Dan kalau misalkan kita breakdown ya untuk minggu depan ya, untuk hari Senin besok khususnya, sebenarnya masih melanjutkan, tapi mungkin ada beberapa perbedaannya, yang dimana tentunya dari segi batas atas batas bawah dulu nih, kita lihat ya. Dari segi batas atas batas bawah, harga tuh sebenarnya memang secara struktur besar ya, wave-nya itu atau gelombangnya tuh masih bullish tentunya ya. Kalau misalnya kita gambarkan masih sangat bullish tentunya untuk gelombang besarnya. Akan tetapi tentunya karena mungkin di sini juga khususnya saya nggak trading dengan wave besar juga ya, karena juga saya gunakan wave yang intraday-nya atau bukan scalpingannya kayak gitu. Nah kita breakdown dulu ya di time frame H4 di sini. Untuk batas atas tentunya di all time high-nya ya, kurang lebih di harga 5.600 kan ya, 5.600-an kurang lebih. Dan batas bawahnya itu di harga 4.400 ya, 4.407 ya, kita bulutin aja lah 4.400 kayak gitu. Nah untuk saat ini range-nya tuh mingguannya tuh di sini nih teman-teman ya, range mingguannya tuh di sini kayak gitu. Nah untuk range intraday-nya itu lebih sempit lagi ya teman-teman, lebih sempit lagi. Batas atasnya di high
yang ini ya, swing high yang ini kurang lebih 5100-an ya, atau di sini tertera di 5094 atau kita bolehin aja 5100. Itu menjadi batas atasnya atau resistennya, dan batas bawahnya yang swing low di sini tentunya. Kayak gitu. Nah, kenapa saya batasin batas atas di sini, batas bawah di sini, batas atas di sini, batas bawah di sini? Kalau misalnya kita gambarkan secara Fibonacci ya, Fibonacci retracement, tarik aja Fibonacci retracement dari bawah dari atas ke bawah sini. Itu kemarin ya, minggu kemarin dia mantul ya, respect di golden ratio-nya di sini. Level Fibonacci 50 sama 61.8. Dia ada potensi penurunan. Dan kalau misalkan kita tarik juga Fibonacci dari low di sini tuh high-nya di sini ya, high yang ini itu juga sama teman-teman ya, dia mantul juga di golden ratio-nya 50 61.8, dan ini juga bertepatan dengan order block ya. Nah, seperti biasa tentunya yang sering saya gunakan order block teman-teman. Kayak gitu, dia mantul respect di order block di sini ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sering ikut nonton live TikTok saya pasti tahu lah ya, kayak gitu kan, perkembangan up to date mappingannya, apalagi teman-teman mungkin yang member khususnya kayak gitu, karena setiap hari, setiap sesi malah justru ya, setiap sesi saya selalu update untuk mappingannya, analisanya, dan zona-zona untuk kita entry-nya tentunya, beserta signal-signal tradingnya. Nah, jadi ini kita hapus aja ya Fibonacci-nya karena bikin pusing nanti tuh. Cuman at least setidaknya kita udah tahu nih ada batasan atas, batasan bawah kayak gitu ya. Kenapa ini menjadi kunci? Karena kalau misalkan nanti ya besok misalkan hari Senin itu dia jebol batas atasnya di sini. Artinya wave di sini teman-teman ya. Dari A, B, C, D. Nah, gitu ya. Kita ini tembus misalkan ya. Nah, seperti ini. Itu bisa justru malah lanjut ATH lagi. Atau ngejar ATH lah ya minimal kayak gitu. Lanjut ngejar ATH lagi. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci ekspansi ya, untuk ya, sampai mana kalau misalkan dia jebol batas atas di sini, kita bisa tarik juga menggunakan Fibonacci ekspansi, teman-teman. Mana Fibonacci ekspansi. Nah, dari titik bawah di sini, terus batas atasnya di sini, terus high-nya di sini. Kayak gitu ya. Karena juga kan udah bikin wave ya. Soalnya masih belum sempurna, kayak gitu, belum sempurna. Nah, kayak gitu ya. Dan ini pun sama sebenarnya, kalau misalnya kita tarik dari batas atas di sini ke batas atasnya yang di sini yang semakin merendah, ini juga bikin wave nih, kayak gitu. Siapa tahu bisa aja ya, tidak menutup kemungkinan. Malah dari sini dia nggak nge-break batas atas di sini, justru malah dia nge-break low-nya. Duar. Nah, bisa. Tidak menutup kemungkinan ya, tidak ada yang mustahil kalau misalkan di gold. Artinya wave yang batas atas, batas bawah, batas atas lagi, terus batas bawah lagi, atau swing higher high, ini lower high ya, harga tertinggi yang merendah, malah jadi wave-nya tuh menurun lagi kayak gitu. Soalnya memang atas untuk sementara, kalau misalnya dari secara fundamentalnya, kalau saya rasa sih memang arahnya seperti ini teman-teman, kayak gitu ya, arah biasnya. Artinya minggu depan tidak ada kemungkinan nih, masih ada potensi untuk terjadi kenaikan. Bahkan kalau misalkan kita apa namanya mungkin teman-teman yang masih awam ya dengan astrologi kayak gitu kan, mungkin teman-teman juga yang sering pernah dengar mungkin ya Astronaci. Nah, saya juga belajar dari Astronaci dari Pak Gema ya. Saya juga punya beberapa tanggal-tanggal yang dimana gold itu berpotensi ya teman-teman, berpotensi untuk terjadi bullish kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ketik aja di Mercury retrograde 2026 kayak gitu. Nah, Mercury retrograde 2026 ya, pada saat tanggal terjadi Mercury itu kurang lebih 75% gold bullish teman-teman. Nah, kapan tuh terjadinya Mercury? Itu tanggal 26 Februari, teman-teman. 26 Februari sampai Maret tanggal 20 ya. Wah, ini berarti pada saat bulan puasa ya. Dan kalau misalnya teman-teman masih ingat, pada saat bulan puasa tahun kemarin pun gold bullish loh, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya yang masih ingat ya. Kayak gitu. Nah, apalagi nih? Oh iya, kita lanjutin lagi ya. Nah, terus kalau misalkan dia gagal dia tembus batas atas di sini, bisa jadi double top, bisa, tidak menutup kemungkinan ya, malah jadi bisa jadi double top misalkan kayak gitu. Dia menjadi turun lagi. Gitu ya. Atau sideways, tapi dengan range batas atas batas bawah di sini ya, minimal batas atas batas bawah di sini, dan paling besarnya range batas atas batas bawah yang ini kayak gitu ya. Jadi sideways-nya memang gede ya, tapi justru
kalau misalnya market seperti ini lebih enak loh. Kalau misalnya buat teman-teman yang suka scalpingan kayak gitu ya, suka scalpingan yang apa namanya ambil pendek-pendek juga sekarang mah ya 100 pip, 200 pip kayak gitu di time frame M15, M5 juga ya sekarang mah kayak gitu. Jadi tetap gunakan lot yang bijak ya kalau misalnya teman-teman mau trade di gold. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi mungkin kalau misalkan saya simpulkan buat minggu depan ya 60% bullish, 40%-nya sideways kayak gitu. Oh iya, kita bahas juga ya minggu depan itu ada NFP nggak ya? NFP ya, betul tanggal 11 tuh teman-teman. Ya, nah ini untuk outlook fundamentalnya ya. Outlook fundamentalnya atau news-news yang akan rilis di minggu depan itu nanti hari Selasa ya, tanggal 10 ada retail sales, dan ada employment cost index, dan ada tanggal 11 ada non-farm payroll ya, ada non-farm employment change. Wah, kenapa nih hari Rabu ya? Biasanya kan hari Jumat ya kalau misalnya NFP, karena memang ya minggu kemarin kan sebelumnya sempat adanya US government partial shutdown, tapi udah beres kayak gitu, udah beres US government partial shutdownnya kayak gitu. Jadi kita bisa fokusin lagi nih untuk cari momen di news yang akan dirilis tentunya untuk minggu depan kayak gitu. Nah ini kurang lebih ya. Ada CPI juga ya, wow ngeri banget ya, ada CPI, ada NFP gitu buat minggu depan, pasti bakal seru banget dan market banyak momen tentunya ya. Amin, semoga kita dilancarkan selalu. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan dari structure ya, dari structure kecilnya lagi, kita breakdown lebih dalam lagi strukturnya itu teman-teman ya. Di time frame M30 M15 dia udah change of karakter lagi nih, dia ada change of karakter di sini ya, ada change of karakter. Sebelumnya change of karakter juga teman-teman ya, sebelumnya dia change of karakter juga di sini kayak gitu. Nah makanya saya sempat, nah ini nih saya kena stop lossnya tuh di sini teman-teman ya, kena stop loss hunter ya, kena stop loss hunternya tuh di sini. Stop loss hunter lagi, SL please. Memang saya ada buy terus kena stop loss juga, tapi ya, yang bawahnya yang saya hold yang tadi di order block weekly tadi ya, saya kena stop loss plusnya tuh di sini nih, kayak gitu, kena stop loss plus, harga naik dan dia jebol lagi, dan saya langsung reverse sell di sini, saya langsung reverse sell. Dan sekali lagi mungkin teman-teman yang suka follow di grup member gitu kan ya, di live TikTok saya pasti bakalan tahu lah kayak gitu. Nah ini ada change of karakter, ini change of karakter di bawah change of karakter lagi, artinya memang dari structure market juga, khususnya structure market kecil ya, ini sudah menunjukkan adanya tanda-tanda untuk bullish lagi nih teman-teman kayak gitu. At least adapun kalau misalnya kita mau ambil momentum buy-nya, saran saya jangan buy langsung juga ya, besok misalkan langsung open market langsung di buy, enggak ya, karena ada juga yang sering bilang, ada juga yang sering tanya, Bang di hari Senin apakah memang betul hari Senin itu biasanya selalu ada gap atas? Enggak ya, enggak seperti itu teman-teman ya, enggak pasti lah bisa dibilang ya, enggak pasti ya, kadang bisa juga dia gap bawah gitu kan, gap down. Tapi memang kalau misalkan kita breakdown ke hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, memang hari Senin itu lebih seringnya itu memang gap atas ya kayak gitu, karena itu biasanya faktor dari geopolitik yang terjadi pada saat hari Sabtu minggunya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus sering-sering baca-baca berita, meskipun marketnya tutup kayak gitu ya, meskipun marketnya tutup tapi teman-teman harus sering-sering baca berita kayak gitu. Nah di sini ada change of karakter lagi ya, artinya ada potensi dia bisa terjadi bullish lagi teman-teman kayak gitu. Nah at least kalau misalkan di sini juga masih ada liquidity trend line ya, nah makanya jangan saya rekomendasikan jangan langsung di buy juga kayak gitu ya untuk besok. Ada potensi juga kalau misalnya di time frame H1 di sini nih ya, kalau misalnya dia besok ketahan ya, besok ketahan di level ini nih teman-teman ya. Nah, ini ada BPR ya, level BPR ini dia nggak ditembus ya, level BPR ini dia nggak ditembus, dia ada potensi koreksi dulu teman-teman, ada potensi terjadi koreksi dulu. Sampai mana nih kalau misalnya dia terjadi potensi koreksi? Sampai order block di time frame H1 teman-teman. Nah ini ada order block ya, order block di time frame H1. Nah di sini ideal nih teman-teman buat ambil posisi buy. Jadi rekomendasi saya nanti besok ya, saran saya jangan langsung di buy di harga sekarang juga, di harga sekarang banget kayak gitu ya, langsung di buy enggak, biarin aja dulu kayak gitu, tunggu momentum dia penurunan dulu. Nah seperti ini kayak gitu, baru di sini kita bisa ambil buy. Nah
Seperti ini teman-teman, kurang lebih gambarannya buat khususnya mungkin buat besok ya. Ini kan gambaran besok. Tapi at least kalau misalnya mingguannya kurang lebih seperti yang udah tadi saya bahas ya. Masih terbilang cukup sideways ya, mulai dari batas atasnya di all time high dan batas bawahnya di low pada saat terjadi koreksi yang brutal. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya kita breakdownnya di time frame 4 ya, order block di time frame 4. Di sini juga sama ya. Ini ada zona order block nih. Cukup lumayan ideal. Ini order block H4. Yang tadi di sini order block H1 kayak gitu. Nah, tinggal tunggu aja nanti di sini, tunggu konfirmasi entry. Kayak gitu, nunggu konfirmasi entry untuk buy-nya tentunya. Seperti itu teman-teman. Apakah nanti besok bisa sell dulu? Kan ini sudah mendekati nih sell-nya, yang mendekati zona sell-nya, kan dia ada potensi terjadi pantulan dulu nih. Bisa nggak besok jadi kita manfaatin untuk sell-nya dulu? Bisa teman-teman. Tidak untuk kemungkinan ya, bisa. Cukup ideal juga kita bisa ambil momentum sell-nya. Tapi saran saya tetap tunggu konfirmasi entry yang cukup ideal ya. Misalkan ada pola-pola candle untuk pembalikan lah seperti itu, atau misalnya ada bearish engulfing dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini juga ya bertepatan pada batas atas 5.000 ya, level 5.000 ya, kurang lebih di 5.000-an ya teman-teman, harga 5.000 kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau ambil sell, saran saya sih ya stop lossnya paling di atas 5.000-an ya, di atas 5.000-an, karena 5.000 dijebol bisa juga harga itu tanpa ada koreksi dulu teman-teman ya, dia langsung rally lagi ke atas lagi. Kayak gitu, bisa langsung rally lagi ke atas lagi, tidak untuk kemungkinan juga ya. Jadi kalau misalnya dia langsung rally seperti itu gimana? Berarti nanti momentum sell-nya gagal, dan mungkin bisa saja setupnya nanti buy on breakout teman-teman ya, buy on breakout. Tapi tetap kita harus jangan langsung breakout langsung kita buy juga, enggak ya. Tapi tetap kita harus lihat juga dari cost candle-nya seperti apa, setup breakout-nya seperti apa, atau dia malah cuman shadow doang kayak gitu ya, nanti malah kena fake out kayak gitu. Itu yang perlu kita hindarin. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya buat minggu depan, overall kurang lebih gold itu masih dominan untuk bullish ya, 60% mungkin ya, 60% bullish. Nah, 40% yang sisanya itu sideways teman-teman, dengan range sebesar ini ya, sideways-nya kayak gitu. Kayaknya lebih besar kemungkinannya ya high di sini yang dijebol sih teman-teman, high di sini yang dijebol ya, kayak gitu. Tapi bang, kan di bawah banyak gap juga bang, kayak gitu. Apakah bisa ngejar batas bawahnya juga? Bisa, tidak menutup kemungkinan ya. Ini ada buy side liquidity ya di sini, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Malah justru yang bawahnya yang jebol kayak gitu ya. Bawahnya di sini yang jebol. Ini koreksi misalkan ya, terus di sini ada mantul dikit, tapi malah dia lanjut turun lagi. Bisa nggak seperti itu? Bisa juga teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan. Di sini juga kan kalau misalnya dia valid ya, ini kan jadi IHNS mungkin teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman polanya tahu lah IHNS di sini nih. Nah, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. IHNS juga bisa terjadi. Berarti low-nya yang menjadi kunci low di sini nih. Kalau misalnya low di sini dijebol, nah berarti IHNS-nya gagal. Kayak gitu, malah justru nanti bisa jadi turun kayak gitu ya, wave-nya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara tren besar ya, tren besar banget nih, tren besar banget, masih bullish tentunya. Coba kalau misalnya untuk intraday 60% bullish, 40%-nya sideways kayak gitu ya. Dan dengan rank sideways yang cukup besar tentunya teman-teman. Nah, paling itu aja teman-teman ya buat video kita kali ini, karena juga udah cukup lumayan panjang ya penjelasannya. Nanti kalau misalnya terlalu panjang nanti malah nggak paham ya teman-teman. Jadi nanti pasti saya akan update selalu tentunya. Nah, kalau misalnya dia jebol atas ini ya, mungkin satu lagi ya, ada potensi dia bisa ngejar order block di time frame H4 ya, kurang lebih di sini. Nah, di sini enak nih buat sell teman-teman, kayak gitu. Order block H4 di sini bagus tuh buat sell di sini teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman untuk minggu depannya, untuk mappingannya, gambarannya. Tentunya semoga apa yang sudah saya sampaikan, outlook dari saya ini tentunya saya disclaimer juga ya, tidak sepenuhnya 100% pasti selalu akurat kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah minggu kemarin akurat. Kayak gitu teman-teman ya. Minggu-minggu sebelum juga alhamdulillah akurat kayak gitu. Oke, semoga tentunya kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan selalu ya teman-teman. Dan mungkin satu hal lagi, bentar ya,
Di sini saya mau tunjukin mungkin teman-teman yang belum join ke grup official member ya, grup official member. Nah, teman-teman kita punya juga ada grup official member ya. Ada 3 grup official member VVIP kelas DD Max. Itu yang pertama ada DD Max Trading Room. DD Max Trading Room ini khusus buat kita bahas mappingan, analisa kayak gitu ya, plan-plan trading kayak gitu. Nah, di sini. Nah, ini kemarin nih teman-teman ya, kita live YouTube juga ya. Live YouTube. Aduh, sebentar, ini ada telepon lagi. Aduh, siapa lagi nggak tahu. Nah, bentar lah ya. Nah, terus selain ada DD Max Trading Room, ada juga DD Max Signal Official. Nah, Signal Official itu jadi khusus untuk signal-signalnya aja, dan nanti ini nggak akan ketumpuk ya antara chat teman-teman member yang lain kayak gitu kan dengan signal-signal. Jadi kita pisahkan biar lebih terkoordinasi juga tentunya. Nah, ini nih setup hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin tuh, buy limit XUSD 4875, SLTP-nya juga kita kasih kayak gitu ya, SLTP-nya juga kita kasih, kita bimbing pokoknya terus-terusan tentunya. Down TP short, down TP ya 700 pip tuh TP-nya ya. Luar biasa memang untuk minggu-minggu ini untuk gold, teman-teman. Ada lagi di DD Max Education Center. Di DD Max Education Center itu khusus untuk bahas-bahas materi, teman-teman ya. Karena ini nggak kebuka nih, harus disinkronkan dulu. Tapi ini tuh khusus grup untuk materi-materi tradingnya kayak gitu ya. Bahas-bahas materi-materi mulai dari basic, advance kayak gitu ya, hingga expert tentunya. Kayak gitu, pokoknya di sini lengkap. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak gitu yang mau tanya-tanya, itu joinnya bayar atau gimana? Tentunya teman-teman gratis ya, gratis, dan teman-teman cukup tinggal siapin aja modal buat trading teman-teman sendiri ya, bukan buat modal trading di akun saya, bukan. Tapi nanti itu teman-teman buka akun trading sendiri ya, ibaratin kayak buka rekening, memang kayak sama kayak buka rekening sih sebenarnya kayak gitu ya, sama kayak buka rekening di bank. Kalau ini mungkin rekeningnya namanya rekening trading kayak gitu ya, jadi sama-sama bisa di WD kayak gitu ya, sama aja kayak rekening lah, kayak ATM. Cuman kalau misalkan rekening trading kan kita bisa ya tuh puterin ya uangnya kayak gitu, kita bisa puterin uangnya kayak gitu. Beda kalau misalkan di ATM kayak gitu ngendap doang tuh, diem doang ya, mungkin dijajanin kalau enggak ya kayak gitu. Nah, itu syaratnya. Jadi buka akun di DD Max. Nah, ini ya teman-teman, DD Max itu merupakan broker ya dan pusat edukasi trading forex nomor 1 pilihan trader Indonesia juga tentunya kan. Dan kita mendapatkan program penghargaan Best Forex Education ya dari CNBC Award tahun 2025 tentunya. Itu mungkin teman-teman ya yang mau tanya-tanya bisa langsung chat Japri aja ke nomor WA saya, teman-teman. Ini nomor WA-nya ya. 0888 0189 4948. Nah, itu teman-teman ya. Bang, apa aja nanti yang akan didapetin? Tentunya bisa langsung tanyain aja ya. Banyak pokoknya, mulai dari bukunya. Oh, bukunya mana ya? Bukunya, signal-signal tradingnya. Kalau bimbingan pasti udah jelas ya, pasti dibimbing. Pokoknya nggak akan dibiarkan trading sendirian begitu saja kayak gitu, pasti dibimbing selalu tentunya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung chat Japri aja ke nomor WhatsApp saya ya. Ada atau yang mau tanya mappingannya juga boleh langsung chat Japri aja. Soalnya saya nggak, kadang malas ya buat ngebalas di grup, di komen di komen di kolom komentar. Cuman boleh juga sih kalau misalnya ada yang mau komen ya, komen aja teman-teman ya. Mulai dari analisanya dan lain sebagainya, boleh di komen aja ya, nggak apa-apa. Masukan teman-teman, atau ada saran, ada kritik juga boleh teman-teman ya, silahkan kayak gitu. Saya insya Allah siap menerima kritik dan saran dari teman-teman semuanya ya, tentunya agar kita bisa lebih baik lagi tentunya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti hari Senin, kita akan live trading seperti biasa tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.